Bagaimana perjuangan bakal capres koalisi perubahan mau lancar kalau teman seperjuangannya saja ragu dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak Anies? Makanya kritik yang banyak dilontarkan ke Pak Anies memang benar adanya. Simak berbagai konten yang ada di Siwet yang membicarakan soal Pak Anies. Hampir semua memotret sisi negatifnya. Yang terbaru disampaikan Pak Zulfan Lindan kalau Pak Anies tidak akan mampu mengkritisi kebijakan Pak Jokowi karena terlalu lama di birokrasi. Melontarkan pikiran-pikiran yang segar, yang kritis, yang alternatifnya memang bisa dirasakan lebih penting dari situasi yang ada. Nah, oleh karena itu saya melihat agak sulit ya buat Anies mampu melahirkan pikiran-pikiran seperti itu. Sebenarnya tidak hanya itu. Hal mendasar kenapa banyak kritik terlontar ke mantan gubernur DKI menyangkut prinsip dasar yang ada pada dirinya. Prinsip dasar ini sebenarnya diketahui oleh partai pendukungnya, namun mencoba diabaikan. Akibatnya, ya lihat sendiri, ada banyak hal yang ditutup-tutupi. Yang perlu jernih dilihat, juga bisa kita rasakan soal ambisi merebut kekuasaan. Mestinya kan Pak Anies refleksi, bagaimana hasil kinerja di DKI, apakah mampu memuaskan masyarakat di sana? Bagaimana dengan program yang dibangun, apakah berhasil atau tidak? Dalam podcastnya Pak Zulfan, yang kebetulan menghadirkan Pak Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, mengatakan Pak Anies tidak mampu memberikan kritik. Artinya, lontaran Pak Zulfan ini membantah pernyataan Pak Zulfan sendiri ketika Pak Anies baru dideklarasikan. Dulu dia menyebut kalau Pak Anies ini antitesa Pak Jokowi. Namun seiring perjalanan waktu terbukti bahwa jangankan antitesa, menjadi kritikus kebijakan presiden saja tidak mampu. Bisa kita tangkap kapabilitas Pak Anies disangsikan banyak pihak, termasuk dari parpol pendukungnya. Pak Anies pernah menyampaikan kritik soal IKN yang tidak melibatkan publik. Hal itu diungkapkan kalau tidak salah saat berbicara di Singapura. Namun di lain waktu, minggu kemarin kayaknya, waktu berada di Australia, dia mengatakan harus meneruskan proyek itu. Juga termasuk penanganan pandemi di DKI yang tidak banyak disupport pemerintah. Faktanya, vaksin yang paling cepat kelar ada di DKI. Sementara Pak Adi Prayitno menyoroti isu yang diusung Pak Anies, yakni perubahan. Pengennya mengesankan merubah kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi. Tapi masyarakat tak satu pun bisa menangkap apa yang disebut perubahan yang mau dilakukan oleh Pak Anies. Bagaimana membawa perubahan kalau slogan saja mencuri idenya Pak Herbudi, pejabat gubernur DKI. Malah yang sering tampak di permukaan, koalisi perubahan dan Pak Anies hanya ingin menunjukkan apa yang berbeda, bukan pada apa yang dirubah. Kan lucu sekali. Coba para pendukung bakal capres koalisi perubahan, ide apa yang mau dirubah Pak Anies? Kalau mau jujur, amati saja komentar-komentar di bawah ini. Pasti ada hater pembenci Pak Jokowi yang membela Anies mati-matian. Lucunya, mereka tidak bisa memberi satu saja. Sekali lagi, satu saja hal yang mau dirubah Pak Anies atas kebijakan Pak Jokowi. Teman-teman tidak perlu emosi menghadapi yang semacam begituan, santai saja. Mereka paling nyebutnya cebong, komunis, anti-Islam, dan seterusnya. Seputar itu saja. Tidak ada yang kritikan jelas apa yang mau dirubah oleh Pak Anies. Tolong dimaklumi, bakal capresnya saja tidak mampu membawa perubahan. Bagaimana dengan pendukungnya? Bisa dipastikan ya tidak jauh berbeda. Lucu sekali ini memang. Berbagai hal inilah yang akan merubah peta politik yang menjelang pendaftaran bakal capres. Masa iya Pak Anies yang tetap nekat mau didaftarkan? Ingat loh, sekarang sudah 5 bulan sejak dideklarasikan. Tapi tidak ada isu yang bisa membuat masyarakat tertarik memilihnya. Malah Pak Adi ini menambahkan kritik sangat pedas di obrolan dengan Pak Zulfan itu. Tentang apa yang disampaikan oleh para pembenci Pak Jokowi tidak ditangkap, difasilitasi, lalu dijadikan isu penting membawa perubahan. Di situ kegagalan Pak Anies dalam mempersiapkan diri sebagai bakal capres. Sebut saja infrastruktur dikritik, IKN dikritik, tapi Pak Anies tidak pernah berbicara tentang itu.
Artinya, menjadi simbol oposisi, simbol perubahan, simbol perlawanan saja tidak mampu. Bagaimana mau mewujudkan perubahan? Kan konyol sekali ini. Tidak ada yang membantah soal kecerdasan Pak Anies. Namun kecerdasan itu banyak dipakai untuk menutupi ketidakmampuannya bekerja, manajemen anak buah dalam memenuhi target yang dicanangkan. Artinya, kecerdasan itu berubah kecerdasan akademik. Ingat, kecerdasan akademis tidak berkorelasi dengan kemampuan manajemen kepemimpinan. Ini mungkin loh ya, kalau Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Emil Dardak, Pak Heru Budi bisa jadi Pak Jokowi. Kalau dites akademisnya, hasilnya biasa saja. Tapi siapa yang membantah kepiawaian mereka dalam memimpin daerah? Bandingkan dengan kandidat koalisi perubahan. Kalau dengar pidatonya memang menghanyutkan. Tapi dalam tata kelola pemerintah, kita lihat sendiri kan. Pak Anies jika ditanya konsep transparansi dan akuntabilitas, bisa dijamin mampu menjelaskan dalam uraian lengkap. Mau 10 menit, 30 menit. Bahkan bisa diberi kesempatan, dua hal itu bisa dibedah selama 2 jam. Luar biasa. Tapi prakteknya kita lihat sendiri berapa kali Pemprov DKI saat Pak Anies menjadi gubernur melakukan kelebihan bayar. Tidak semua orang yang menguasai teori akan mampu mempraktikkan ilmu itu secara nyata. Jika para akademisi jago dalam implementasi, para guru besar universitas tentu sudah pada menjadi wali kota, gubernur, menteri, dirut BUMN, dan jabatan strategis lainnya. Memang ada akademisi yang juga memiliki kemampuan lebih. Tapi percayalah, tidak banyak. Orang macam Helmi Yahya, Pak Mahfud MD, Pak Muhadjir Effendi, Pak Pratikno, dan lain sebagainya. Cuma apakah mereka jika ditaruh sebagai top leader, mereka juga mampu memimpin wilayah itu? Tidak seperti memimpin sebuah institusi. Sangat berbeda. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya.